Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan akan memberikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu dan kesatuan bangsa. Sebelum memasuki kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Eka Rima Septian, yang kedua Muhammad Faizul, yang ketiga ada Jimida Rastia, yang keempat ada Rifah Hayati Fitri, yang kelima ada Lala Merlina. Baiklah, langsung kepada pokok pembahasan berintegrasi suatu bangsa. Kita yang mampu membangun si nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Merlina. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. 2. Nation, artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik integrasi nasional. Yang ketiga, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. 4. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. 5. Bersatunya suatu bangsa yang menepati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. 6. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Saya kembalikan ke moderator. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Jimida Rastia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis integrasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menciptakan bangsa yang satu dalam keragaman. Nah, di Indonesia ini kan banyak suku, bangsa, atau agama. Nah, dari keragaman tersebut, maka menjadilah bangsa yang satu kesatuan. Sini ada jenis integrasi. Yang pertama itu ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah merupakan menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Nah, contohnya di sini yaitu misalnya wilayah perairan Natuna yang masuk wilayah Indonesia dan mendapat pengakuan dari PBB, maka terjadi integrasi wilayah Natuna dan Indonesia. Nah, selanjutnya ada integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlakukan dalam memelihara tertib sosial. Nah, ini contohnya misalnya ada anak muda yang dari Eropa datang ke Indonesia. Nah, di Indonesia kan wajib kita menunduk kepala jika kita sedang melewati orang-orang. Nah, jadi anak muda tersebut sudah tahu aturan di Indonesia, maka anak muda tersebut menunduk kepalanya ketika ada orang-orang di Indonesia. Nah, maka anak muda tersebut sudah berintegrasi di Indonesia. Selanjutnya ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok dan massa. Yang keempat ada integrasi perilaku, yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang berintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya kita datang ke negara orang yang tata tertibnya ngantri misalnya, kita ikut ngantri di sana. Nah, kita merupakan sudah berintegrasi
perilaku di sana. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka Rima Septiani. Dalam realitas nasional, interaksi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Interaksi politik, interaksi vertikal dan interaksi horizontal. 2. Interaksi ekonomi, terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergi. 3. Interaksi sosial, budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembahasan terakhir akan disampaikan oleh Mbak Hayati Fitri. Faktor-faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat menjadi berbeda suku, agama ketika menghadapi musuh bersama. 2. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan dapat menyebabkan atau mengakibatkan masyarakat tersebut menjadi faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat akan bersatu meski beda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh. Contohnya, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri. Suatu saat dapat berintegrasi ketika adanya musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. 2. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyat dan memilih jasa-jasa bersama umum mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik kepemimpinan ini bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, misalnya
Birokrasi juga dapat menjadi sarana persatuan masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu padu dan menciptakan sistem pelayanan yang sama atau baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam suatu sistem pelayanan. 4. Ideologi nasional. Ideologi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diciptakan dan disepakati. Ideologi juga memberi visi, beberapa paduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut betul. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat atau bangsa sebagai namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Kami tutup pertemuan ini. Terima kasih.